Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik. Setiap hari anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Kamu berserah sepanjang waktu-waktu yang Tuhan beri atas kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
percaya janji-Mu ya dan amin. Digenapi, haleluya. 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 Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara, saat ini kita akan membaca bersama di dalam Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara, kalau kita membaca dalam kitab Injil, maka kita akan mendapati bahwa setelah Yesus mengadakan banyak mujizat, maka banyaklah orang yang mengikut dia. Mereka berbondong-bondong mengikut Yesus karena mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Hal ini bisa kita lihat saudara di dalam Markus pasal 6 ayat 31 sampai 34. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka.
Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara, dalam ayat-ayat ini diceritakan bahwa Yesus tuh sangat dicari-cari oleh orang banyak. Sampai-sampai dikatakan bahwa makan pun Yesus dan murid-muridnya tidak sempat. Dan saat itu Yesus dan murid-muridnya hendak mengasingkan diri ke tempat yang sunyi untuk beristirahat sejenak. Akhirnya Yesus dan murid-muridnya mulai naik ke perahu, saudara, mulai berangkat. Dan orang banyak yang ada di tempat itu, mereka mengetahui tujuan daripada Yesus dan murid-muridnya. Akhirnya mereka mengejar Yesus dengan melalui jalan darat. Yesus melalui dia naik perahu menyeberang, dan murid-muridnya ini dengan jalan darat, melalui jalan darat mereka mengejar Yesus. Dan mereka lebih cepat sampai, saudara. Mereka menunggu Yesus di seberang, sehingga ketika Yesus mendarat, Yesus mendapati bahwa orang banyak itu sudah ada di sana. Juga dari kota-kota lain mereka datang untuk menunggu Yesus. Kita bisa melihat bahwa mereka sangat antusias mengikut Yesus. Dan mereka bahkan dikatakan mereka ingin menjadikan Yesus sebagai rajanya. Tetapi saudara, kalau kita telusuri dalam Yohanes pasal 6, kita akan lihat mengapa tercetus ayat 66 tadi. Yaitu mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Pada awal dari Yohanes pasal 6, saudara, diceritakan bahwa 5.000 orang lebih telah menjadi kenyang dengan 5 roti dan 2 ikan yang telah diberkati oleh Yesus. Sebuah kisah dan sebuah mujizat yang sudah tidak asing lagi bagi kita, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang lebih dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Jika kita melanjutkan kisah dalam Yohanes pasal 6 nih saudara, maka Yesus hendak mengasingkan diri ke tempat yang sunyi dan murid-muridnya menyeberang lebih dahulu. Hal ini bisa kita baca pada ayat yang ke-14-15 dari Yohanes pasal 6. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Maka Yesus menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, karena Yesus tahu motivasi mereka dalam mengikut Yesus adalah karena roti tadi yang telah mereka terima dan ikan yang telah mereka terima. Bahkan mereka hendak menjadikan Yesus sebagai raja. Maka Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi. Dan murid-muridnya menyeberang dengan perahu. Dan terjadilah peristiwa di mana Yesus berjalan di atas air, saudara. Dan akhirnya Yesus juga ikut bergabung dengan murid-murid itu dan sampailah Yesus ke seberang. Setelah Yesus sampai ke seberang, murid-muridnya juga ikut menyeberang, saudara. Dan mereka bertemu dengan Yesus sampai di seberang. Kalau kita baca dalam ayat 26 dan 27, Yohanes pasal 6 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yesus tahu isi hati dari orang-orang banyak itu. Mereka mengikut Yesus bukan karena mereka menginginkan Yesus, melainkan karena mereka menginginkan hal-hal yang lain dari Yesus, yaitu roti yang telah mereka peroleh tadi. Oleh karena itu saudara, jika kita membaca keseluruhan dari Yohanes pasal 6, kita akan menemukan bahwa Yesus berbicara panjang lebar tentang dialah roti hidup yang turun dari surga, yang dapat memberikan kekenyangan secara kekal. Dan yang itu yang seharusnya dicari oleh orang banyak. Yesus menekankan bahwa itu yang seharusnya dicari oleh orang banyak. Bukan roti yang secara duniawi, tapi roti dari surga yang akan memberikan kekenyangan secara kekal kepada mereka yang percaya kepadanya.
Namun pada akhirnya Yohanes 6 ayat 60 mengatakan, sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-muridnya, yaitu orang-orang yang mengikut dia, berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan di dalam ayat 66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara, ternyata perkataan Yesus tersebut membuat orang banyak itu undur dari mengikut Yesus. Karena mereka mendapati bahwa pemberian utama yang ingin Yesus berikan kepada mereka bukanlah roti dunia, melainkan roti hidup yang adalah dirinya sendiri. Mereka tidak terlalu tertarik dengan roti hidup yang Yesus bicarakan ini. Mereka lebih menginginkan roti dunia yang selama ini mereka cari-cari. Kebenarannya saudara, di dalam hidup ini akan ada banyak orang yang mau mengikut Tuhan Yesus. Namun tidak semuanya memiliki motivasi mengikut Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu sendiri. Karena menginginkan pribadi Yesus itu sendiri. Melainkan akan ada banyak orang yang mengikut Yesus. Karena motivasinya menginginkan hal-hal yang lain daripada pribadi Yesus sendiri. Yaitu berkatnya, kekayaan, kesembuhan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Banyak orang yang mengikut Yesus karena menginginkan kekayaan. Mereka pikir kalau mereka mengikut Yesus mereka akan kaya, akan diberkati. Dan itu yang mereka cari, bukan pribadi Yesusnya yang mereka cari. Tetapi hal-hal yang lain yaitu kekayaan, berkat, kesehatan, kemakmuran, dan sebagainya. Saudara, kalau mereka tidak memperoleh semuanya itu, akhirnya mereka mengundurkan diri dari Yesus. Inilah motivasi yang salah dalam mengikuti Yesus. Mari kita telusuri kembali bagaimana motivasi kita dalam mengikuti Yesus. Dalam psikologi dijelaskan bahwa motivasi adalah proses internal. Jadi proses yang ada dalam diri kita yang mengaktifkan perilaku kita, yang menuntun perilaku kita, dan yang mempertahankan perilaku kita dari waktu ke waktu. Jadi seseorang berbuat atau melakukan sesuatu itu didorong oleh sebuah kekuatan dari dalam dirinya. Nah, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang selektif, berorientasi pada tujuan dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi saudara, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sekarang saudara, apa motivasi atau dorongan dalam diri kita yang mengaktifkan perilaku kita, yang menuntun perilaku kita, dan yang mempertahankan perilaku kita dari waktu ke waktu untuk tetap setia mengikut Yesus? Biarlah kita mengikut Dia dengan motivasi karena Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Dia telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan bila kita akan mengasihi kita, ada kerinduan dalam diri kita untuk mengasihi Yesus lebih dan lebih lagi, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Apabila motivasi kita ini kuat saudara, maka komitmen kita untuk setia mengikuti Yesus itu juga akan kuat. Setiap orang yang menjalin satu hubungan dengan orang lain itu membutuhkan sebuah komitmen saudara. Tanpa adanya komitmen, sebuah hubungan tidak bisa berjalan dengan harmonis karena akan sulit untuk memahami sudut pandang yang berbeda. Komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Komitmen juga bisa berarti sikap setia seseorang terhadap sesuatu hal. Contoh saudara, ketika sepasang pengantin diberkati di gereja, mereka saling mengucapkan janji nikah. Nah, di dalam janji nikah ini terkandung komitmen mereka terhadap pasangan mereka. Bahwa mereka akan tetap setia walau keadaan apapun juga mereka akan tetap setia sampai maut memisahkan mereka berdua. Nah, ini contoh dari komitmen. Ada lagi komitmen untuk tetap setia pada sebuah gereja di mana dia bertumbuh di sana. Dia akan tetap setia di gereja itu.
Ada komitmen untuk tetap setia pada atasannya bagi seorang bawahan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari komitmen. Saudara, ketika kita percaya pada Yesus, tentunya kita akan berkomitmen bahwa kita akan tetap setia mengikut Yesus dalam keadaan apapun juga. Dan motivasi tadi saudara, motivasi yang benar ketika kita mengikut Yesus. Jadi bukan karena roti duniawi, bukan karena mencari kekayaan, berkat, kemakmuran dan sebagainya. Tapi karena kita tahu bahwa Yesus lebih dulu mengasihi kita dan kita rindu mengasihi Dia lebih lagi dan lebih lagi. Dan kita merindukan pribadi Yesus sendiri. Itu motivasi itu akan semakin kuat. Dan kalau motivasi kita semakin kuat, maka komitmen kita dalam setia mengikuti Yesus itu juga akan semakin kuat. Saudara, Polikarpus dari Smyrna adalah seorang murid Yohanes yang hidup pada zaman Rasul Paulus. Polikarpus adalah contoh seorang yang mempertahankan imannya sampai akhir hidupnya. Polikarpus ini telah beberapa kali disuruh untuk menyangkali imannya karena dia sudah tua waktu itu. Usianya sudah 87-88. Dan dia disuruh menyangkali imannya. Tapi dia berkata dia tetap setia mengikuti Yesus. Dia tidak mau menyangkali imannya. Sampai gubernur Smyrna merasa sayang kepada Polikarpus yang baik hati ini. Dia katakan, Bapak tua, sudahlah, sangkali imanmu, maka engkau akan terbebas dari hukuman apapun juga yang sudah dirancang bagi orang-orang yang tetap setia mengikuti Yesus. Tapi apa kata Polikarpus, saudara? Polikarpus dia berkata bahwa aku telah melayani Kristus selama 86 tahun. Dan belum pernah sekalipun dia mengecewakan aku. Bagaimana mungkin sekarang aku mau menyakiti hatinya? Satu ungkapan yang luar biasa dari Polikarpus. Ketika dia diminta oleh siapapun juga untuk menyangkali imannya. Dia berkata, aku telah melayani Kristusku, juru selamatku tuh 86 tahun lamanya. Dan sekalipun belum pernah dia mengecewakan aku. Bagaimana mungkin sekarang aku harus menyakiti hatinya? Oh, suatu komitmen yang kuat sekali dimiliki oleh Polikarpus. Dia tidak takut dengan ancaman dibakar, hidup-hidup dan sebagainya. Dia tidak takut. Dia lebih takut pada Tuhan. Dia lebih menghormati Tuhan. Dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Karena dia tidak pernah mengecewakan dirinya. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan dirinya. Selama 86 tahun dia melayani Tuhan, dia mengikut Tuhan. Sekalipun belum pernah Tuhan mengecewakan dia. Itulah sebabnya dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Dan dia katakan, kalaupun aku dibakar itu cuma sejenak. Tapi api neraka itu kekal. Dan akhirnya saudara, karena Polikarpus tetap pada komitmennya setia mengikuti Yesus. Akhirnya dia dibakar saudara, hidup-hidup. Tapi waktu dia dibakar, bukan bau dari bakaran itu yang keluar saudara. Tapi bau harum menyebar di sekitar Polikarpus. Akhirnya dia harus ditombak baru meninggal. Saudara, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki motivasi yang benar dalam mengikuti Yesus. Kita mengikut Dia bukan karena kita menginginkan berkat-Nya, menginginkan kekayaan dari Dia dan sebagainya. Itu semua memang akan diberikan oleh Yesus. Tapi bukan itu motivasi kita dalam mengikut Dia. Biarlah kita mengikut Dia dengan motivasi. Yesus lebih dahulu mengasihi aku. Dan aku mau mengasihi Dia lebih lagi. Dan aku gak mau menyakiti hatinya. Karena Dia tidak pernah mengecewakan aku seperti yang diucapkan oleh Polikarpus. Selama 86 tahun aku mengikut Dia, melayani Dia. Belum pernah sekalipun Dia mengecewakan aku. Mengapa sekarang aku harus menyakiti hatinya? Aku tidak mau. Biarlah motivasi kita dalam mengikuti Yesus itu akan benar di hadapan Dia. Dan semakin kuat. Dan itu juga akan memperkuat komitmen kita untuk tetap setia mengikuti Dia. Sehingga kita tidak akan menjadi seperti sebagian dari orang banyak tadi yang setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Yesus tentang roti hidup, akhirnya mereka sebagian mengundurkan diri dari Yesus.
kita tidak akan menjadi seperti mereka. Tapi kita akan tetap setia mengikut Dia sampai akhir hidup kita. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kita tetap memelihara iman kita sampai garis finish. Kita tetap setia mengikut Yesus. Bila motivasi dan komitmen kita semakin kuat untuk tetap setia mengikut Yesus sampai garis finish. Dan sampai Tuhan berkata, sabaslah engkau, hai hambaku yang setia. Aku telah menyediakan tempat bagimu dan ikutlah dalam pesta anak domba. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar saat ini. Ajarkan kami untuk memiliki motivasi dan komitmen yang kuat di dalam Engkau. Untuk tetap setia mengikut Engkau sampai garis finish. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu menjaga kami. Engkau Allah yang selalu setia kepada kami, yang tidak pernah mengecewakan kami. Ajarkan kami juga tidak akan pernah mengecewakan Engkau. Ajarkan kami untuk tetap mengasihi Engkau, bahkan mengasihi Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi, dan setia mengikut-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih, dan kami percaya berkat itu akan Kau curahkan atas kami. Pemeliharaanmu, perlindunganmu terus atas kami semua yang setia kepadamu Tuhan. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.